Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas bab 13 dari The Culture Code Daniel Coyle. Judulnya 311 kata. 311 kata. Kedengarannya sedikit ya. Iya, sedikit tapi penting banget kayaknya. Sumber kita spesifik dari bab ini. Dan misi kita kali ini pengen ngerti gitu. Gimana sih sebuah pernyataan nilai yang simple, Credo Johnson and Johnson ini bisa jadi kayak kompas gitu pas krisis gede. Menarik. Ini masuk keahlian ketiga di buku itu ya, soal membangun tujuan. Betul. Oke, kita coba bongkar ya. Jadi fokusnya di Credo HNJ ini cuma 311 kata, ditulisnya tahun 1943, udah lama banget. Tapi kok bisa jadi sepenting itu gitu? Nah, itu dia. Salah satu yang bikin unik itu strukturnya kan? Iya, strukturnya mereka itu prioritasin pemangku kepentingan. Tapi urutannya itu loh. Pertama pelanggan dulu. Iya, pelanggan nomor 1. Bunyinya kan, kami percaya tanggung jawab pertama kami adalah kepada dokter, perawat, dan pasien gitu ya. Persis. Baru setelah itu karyawan, terus komunitas, dan yang paling akhir malah pemegang saham. Ini agak beda ya dari biasanya. Kebanyakan kan pemegang saham dulu. Bener banget, urutan itu aja udah ngasih pesan tersendiri kan? Dan yang seru nih, di tahun 70-an gitu, CEO-nya waktu itu James Burke, dia ngerasa Credo ini kok kayaknya udah mulai dianggap angin lalu ya. Dianggap usang gitu. Iya, kayak cuma pajangan PR aja gitu, apalagi buat karyawan baru. Nah, si Burke ini nggak mau terima gitu aja. Dia ngotot, ngajak para pemimpin rapat. Rapat buat apa tuh? Cuma baca ulang Credo. Bukan cuma baca ulang, justru buat mendebat dan menantang isi Credo itu. Bayangin deh, ada pimpinan lain yang waktu itu sampai bilang itu rasanya kayak nantang paus. Serius banget kan bahasanya? Wah, nekat juga ya. Kenapa dia malah nantang sesuatu yang kesannya sakral gitu? Apa nggak malah beresiko bikin kredonya jadi kayak kurang berwibawa? Nah, justru itu intinya. Menurut Burke, kalau Credo itu cuma jadi pajangan, nggak pernah didiskusiin, nggak pernah dipertanyain, ya sama aja mati kan? Oh, jadi biar hidup lagi gitu ya? Betul. Proses perdebatan sengit itu, ironisnya, malah bikin makna Credo itu hidup kembali. Orang jadi mikir lagi, ini artinya apa sih buat kita, buat perusahaan? Nah, ini jadi semacam fondasi penting buat kejadian berikutnya. Oke, nah masuk deh ke momen krusialnya nih. Krisis Tylenol tahun 1982. Ini gila sih, bener-bener mimpi buruk. Iya, parah banget itu. Beberapa orang di Chicago meninggal setelah minum kapsul Tylenol Extra Strength. Ternyata udah dicampur sianida sama orang iseng atau jahat gitu, nggak ketahuan siapa. Bayangin paniknya kayak apa ya waktu itu. Tylenol kan produk andalan J&J banget. Masa depannya langsung kelihatan, wah suram banget pasti. Banget. Sampai ada pakar iklan yang bilang, kayaknya mereka nggak bakal bisa jual produk pakai nama itu lagi deh. Udah spesimis itu orang-orang. Terus gimana? Disinilah Credo itu berperan. Tepat sekali. Credo yang udah dihidupkan lewat perdebatan tadi, itu jadi kompas beneran di tengah badai. Dengan prioritas pertama Credo, pelanggan, itu jadi panduan utama. Jadi, apa yang berkelakukan? Burke ngambil langkah cepat banget dan super berani. Dia langsung perintahkan tarik 31 juta botol Tylenol dari seluruh Amerika. 31 juta, banyak banget itu. Iya, 31 juta botol, biayanya sekitar 100 juta dolar waktu itu. Gede banget kan? Dan ini dia lakukan, sebelum ada rekomendasi resmi dari FBI atau FDL loh. Serius? Sebelum ada arahan resmi udah narik sebanyak itu? Gila, 100 juta dolar itu kan keputusan raksasa. Terus alasannya apa waktu ditanya? Jawabannya simpel banget, tapi ngena. Karena Credo mengharuskan kami. Udah, titik. Wow, sesimpel itu ya? Sesimpel itu tapi dalam. Dan nggak berhenti di situ aja. J&J langsung gerak cepet, bikin kemasan baru yang anti rusak, bikin program penukaran sama refund buat konsumen, terus mereka juga, super transparan ke media sama pemerintah. Burke-nya sendiri gimana? Muncul nggak dia? Muncul dong, dia nggak sembunyi. Dia tampil di TV nasional, nunjukin duka cita, tapi juga jelasin langkah-langkah keamanan yang mereka ambil. Hasilnya, Gimana hasilnya? luar biasa. Pangsa pasar Tylenol itu pulihnya cepet banget. Orang jadi percaya lagi. Oke, jadi apa nih pelajaran utamanya? Bukan berarti 311 kata itu kayak mantra sihir ya? Tepat. Bukan kata-katanya doang yang sakti.
Tapi keterlibatan aktif kita sama kata-kata itu. Diskusi panas yang diprovokasi Burke bertahun-tahun sebelumnya, itu yang ngubah Credo dari sekedar teks jadi kayak mercusuar hidup. Mercusuar hidup ya. Iya, jadi panduan nyata yang bisa ngarahin ribuan karyawan, pas lagi bingung, pas lagi kaos gitu. Burke sendiri sampai bilang, dia ngerasa nggak punya pilihan lain, soalnya jiwa perusahaan sedang mengawasi kami. Keren ya? Dalam banget itu. Nah, ini jadi nyambung ya ke ide besar di buku ini soal lingkungan bertujuan tinggi. Betul. Kelompok yang sukses kayak J&J pas krisis itu, atau contoh lain deh kayak sekolah KIP atau Navy SEALs yang disebut di buku, itu mereka tuh terus-terusan ngomongin tujuan mereka. Lewat apa? Lewat sinyal-sinyal yang jelas dan simple. Kayak apa tuh sinyalnya? Ya kayak perumpamaannya kayak sekawanan burung jalak yang terbang bareng gitu. Mereka kan geraknya bisa kompak banget tuh. Padahal mereka cuma ngikutin isyarat sederhana dari burung di sebelahnya aja. Oh gitu. Nah, cerita dan nilai yang diulang-ulang kayak kredo yang terus didiskusikan, itu akhirnya itu menciptakan realitas bersama. Dan itu yang nuntun tindakan semua orang. Jadi kalau kita simpulkan dari bab 13 ini, intinya jelas banget ya. Bangun tujuan itu bukan sekedar punya daftar nilai keren yang dipajang di website atau di tembok kantor. Bukan cuma pajangan ya. Bukan, tapi soal gimana nilai-nilai itu benar-benar hidup, dijadiin panduan yang, ya itu tadi, simple, jelas, terus-menerus dikomunikasikan. Kayak mercusuar tadi, biar semua orang tahu arahnya kemana, bahkan pas lagi, wah ombaknya gede banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, di kelompok manapun Anda berada sekarang, entah itu di kerjaan, di komunitas, atau bahkan di keluarga. Apa sih kredo atau prinsip panduan Anda? Ya mungkin nggak tertulis ya. Bisa jadi nggak tertulis, tapi ada. Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih prinsip itu diobrolin? Atau mungkin dipertanyakan. Dan yang paling penting, seberapa sering itu benar-benar dipakai buat ngambil keputusan, apalagi pas situasinya lagi sulit atau nggak jelas arahnya? Itu pertanyaan penting kayaknya.